Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah kita bisa duduk untuk melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu kajian dengan menggunakan kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, yaitu Akhta'u Azwat wa Zawjat, atau rapor merah suami istri, yang mana terkadang dalam rumah tangga kita terjadi sebuah permasalahan, yang mana seorang yang berbahagia itu adalah ketika dia bisa mengendalikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, kemudian dia bisa menyelesaikannya, maka itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Sebagaimana yang sering kita sebutkan bahwasanya kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukanlah rumah tangga yang dia tidak ada permasalahan di dalamnya. Tetapi rumah tangga yang berbahagia itu adalah ketika rumah tangga itu dilanda oleh sebuah masalah, maka seorang suami dan seorang istri menyelesaikan masalahnya dengan yang terbaik, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dari pasangannya, dari suaminya, dan kepercayaan dari istrinya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan min akhta'i zawjat, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri dalam rumah tangga, di antaranya adalah nusuz, berbuat durhaka dan bertindak sewenang-wenang kepada sang suami. Dan ini pernah kita sebutkan juga kemarin sedikit tentang pembahasannya, di antara kedurhakaan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Yang pertama, tidak boleh atau dia menolak ajakan sang suami untuk melakukan hubungan. Maka ini termasuk adalah bentuk kedurhakaan yang sangat besar, dan kelak akan disebutkan pembahasan khusus tentang permasalahan ini. Kemudian yang kedua adalah mengkhianati suaminya di dalam hatinya. Hal ini terjadi karena ia memiliki hubungan terlarang dengan seorang pria yang lainnya dan seterusnya jemaah. Padahal sejatinya di antara amalan yang bisa mudah membuat perempuan itu masuk ke dalam surga jemaah. Ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya dengan amalan atau tentang amalan yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia menjaga puasa Ramadannya, dia sedia puasa pada bulan Ramadan, dia ganti mana yang luput dari puasanya tersebut.
Kemudian wahafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, dia tidak mudah mengumbar perasaannya kepada orang lain karena dia sudah memiliki pasangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ta'at bakhlaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Apa yang diperintahkan oleh suaminya selama hal itu adalah sesuatu dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, maka dengan hal tersebut dikatakan kepadanya udkhulil jannati min ayyi babin syi'ti, maka silahkan engkau wahai kaum wanita, wahai perempuan, masuklah kalian dari pintu mana saja yang kalian kehendaki dari pintu-pintu surga. Maka di sini beliau menyebutkan di antara pengkhianatan, di antara kedurkahan seorang istri kepada suaminya adalah dia mengkhianati suami di dalam hatinya, kemudian dia memiliki hubungan terlarang dengan seorang pria yang memang bukanlah suaminya dan yang lainnya jemaah. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketiga, memasukkan lelaki-laki yang tidak disukai oleh sang suami ke dalam rumahnya, entah ketika suaminya tengah berada di rumah maupun ketika sedang atau suaminya sedang tidak berada di rumah. Dan disebutkan laki-laki ini bisa jadi dia dari keluarganya atau mahramnya, tapi sang suami ini enggak senang kalau ruangan khususnya itu digunakan oleh orang lain. Misalnya kita bawa saudara kita masuk ke kamar suami, kemudian dia duduk di kasur sang suami. Apalagi kita tahu nih suami kita ini enggak mau kita memasukkan siapapun di dalam kamarnya. Walaupun itu bahkan perempuan teman kita, kadang-kadang sang suami itu tidak mau ada orang yang melihat kamar khususnya dia dengan istrinya dan yang lainnya, maka tidak boleh melakukan hal tersebut. Dan kalau dia kerjakan, maka itu diantara nusuz kepada sang suami. Kemudian yang berikutnya adalah seorang istri lalai untuk berbuat bakti kepada sang suami. Maka lihat, ada orang-orang yang dia lalai kepada suaminya. Ada wanita-wanita yang kita telah sebutkan dalam pembahasan yang telah lalu, yaitu wanita yang banyak acara dia. Ketika ada saudaranya atau temannya melakukan acara pernikahan misalnya, acara apa misalnya, dia terus hadir. Kemudian acara apapun dia datang, kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang. Kemudian dia melalaikan suaminya. Ketika dia tidak ada acara di rumah, dia menyibukkan dirinya dengan gadgetnya. Dia tidak peduli dengan suaminya, bahkan dia tidak mengurus anak-anaknya. Maka hal tersebut adalah nusuz kepada sang suami. Kemudian yang berikutnya adalah bermain-main dengan uang suaminya dan menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang tidak baik. Karena Nabi SAW mengajarkan kita jemaah, walaupun harta suami itu adalah harta istri, maka seyogyanya seorang istri ini harus minta izin sama suaminya, minta izin untuk mengambil duitnya. Kecuali yang dilakukan oleh Hindun, bagaimana dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan Abu Sufyan yang dia pelit, yang mana uang belanja yang diberikan oleh Abu Sufyan itu kecil sedikit jemaah, yang gak cukup bagi untuk Abu Sufyan, dia dan anak-anaknya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khudhi, ambillah ma yakfiki wa yakfi baniki. Maka boleh engkau mengambil harta dari suamimu secara diam-diam, yang dia adalah kewajibannya yang harus dia tunaikan kepada engkau, dan yang engkau ambil adalah yang secukupnya, yang cukup untuk memberikan kebutuhan kepada engkau dan anak-anakmu. Maka ini dia jemaah, enggak boleh seorang istri untuk mengambil diam-diam atau untuk menggunakan harta suaminya ke sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam ketaatan. Kemudian yang berikutnya, di antara nusuz, menyakiti sang suami dengan ucapan yang buruk, mencela dan mencaci makinya. Dan banyak terjadi di masyarakat jemaah, ada istri-istri yang dia tidak bersyukur dengan suaminya. Ketika suaminya membawakan dia makanan, membawakan dia hadiah, dengan serta-merta dia langsung menolak, dia mencaci maki, dia menghinakan, kemudian dia meremehkan pemberian suaminya dan yang lainnya. Bahkan mungkin tidak jarang pula kita lihat ada yang dia memukul suaminya, kemudian merendahkan suaminya dan yang lainnya.
Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, di antara nusuz yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya adalah keluar dari rumah tanpa seizin sang suami. Maka perempuan yang solehah adalah perempuan yang senantiasa taat kepada suami, yang dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali memang dengan izin suaminya. Maka silakan sang istri itu minta izin kepada suami, kemudian dia pergi kemana yang dia inginkan dari suatu tempat, dan dia mengabarkan kepada suaminya di mana dia berada, karena memang tanggung jawab suami ini sangat besar. Sebagaimana yang pernah kita dengar, bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan oleh sang istri ini akan diminta pertanggungjawabannya kepada suami. Kenapa engkau wahai suami, ketika istri engkau melakukan hal ini engkau tidak larang dia? Kenapa wahai sang suami, engkau tidak menjaga istrimu? Dia keluar dari rumahnya, bahkan dia mengumbar auratnya kepada orang lain. Maka sang suami itu tugasnya sangat berat, jemaah. Bahkan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, maka jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tugas dan tanggung jawab suami itu sangat berat. Di samping dia memberikan makan kepada keluarganya, memberikan makan kepada istrinya, memberikan makan kepada anaknya, maka dia juga bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya supaya tidak jatuh ke dalam neraka, jemaah. Dan di antara bentuk partisipasi dan bantuan seorang istri adalah senantiasa taat kepada suaminya, dan bahkan dia tidak keluar dari rumahnya tanpa seizin sang suami. Dan ternyata ini adalah perbuatan nusuz. Tapi kalau hanya sekedar keluar ke tetangga, biasanya nggak jadi masalah sama suami. Maka ini dikembalikan kepada uruf, yaitu adat kebiasaan kita dengan suami. Kalau kita keluar misalnya nyiram tanaman, kita keluar ke tempat warung di depan rumah, itu tidak masalah, maka tidak perlu meminta izin kepada suami. Adapun dia harus atau dia pergi ke rumah orang tuanya, kemudian dia pergi ke tempat kajian, dia ingin pergi ke tempat taklim misalnya, maka tetap meminta izin kepada suami, karena ini diantara kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri. Karena kenapa? Karena sejatinya surga dan neraka kaum muslimat itu ada pada suaminya. Maka bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh kalau dia tidak taat kepada suaminya? Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, maka di antara nusuz yang dilakukan oleh seorang istri, perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, menyebarkan rahasia sang suami dan merobak-rabik rasa malunya, maka ini tidak dibolehkan. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun masalah kita dalam rumah tangga kita, apapun aib dari suami kita, maka kita harus jaga hal tersebut. Kita harus saling jaga. Sebagaimana seorang suami pun dianjurkan untuk menjaga dan tidak boleh mengumbar atau tidak boleh menyebarkan rahasia sang istri, maka sang istri juga tidak dibolehkan atau bahkan haram hukumnya untuk menyebarkan rahasia sang suami dari keburukan dan yang lainnya. Maka silakan ketika kita memiliki masalah rumah tangga, kita selesaikan dengan kepala dingin, atau mungkin kita utuskan atau kita utus seorang utusan baik dari pihak laki-laki dan perempuan untuk merembukan masalah tersebut dan mencari jalan keluarnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah sebagian bentuk dan macam-macam kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Dan kelak nanti akan datang paragraf yang berikutnya insyaallah dalam menjelaskan tentang permasalahan ini, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata, makna nusus atau durhaka adalah bermaksiat kepada seorang suami dalam perkara yang Allah Jalla Jalaluhu wajibkan baginya, dalam perkara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan untuk ia laksanakan, yakni berupa ketaatan kepada sang suami. Kemudian kata nusus ini diambil dari an-naszu, yaitu memiliki makna sombong, yakni seakan-akan seorang istri sombong dan angkuh dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan baginya untuk mentaati suaminya. Maka oleh karena itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
kita telah nampak tanda-tanda nusus dan ketika telah nampak tanda-tanda nusus atau kedurkaan seorang istri kepada suaminya, mungkin seperti bermalas-malasan dan lamban jika sang suami memanggil. Nah, ini ternyata adalah sebuah nusus, jemaah. Ketika seorang istri itu dipanggil sama suaminya, kemudian dia asik dengan gadgetnya, kemudian dia lambat untuk mendatangi panggilan suaminya, maka hati-hati, ini di antara tanda-tanda dia sudah mulai nusus, kata beliau di sini. Kemudian tidak datang kepada suaminya melainkan dengan perasaan enggan dan menggerutu dia, maka sang suami harus menasihati istrinya, karena Allahu Jalla Jalaluhu telah mengancam dan mengingatkan seorang istri untuk menerima kebenaran dan mentaati suaminya. Menyebutkan dosa yang akan dipetik dari tindakan menyelisihi dan bermaksiat kepada suaminya. Hak-hak yang akan gugur berupa nafkah dan pakaian dikarenakan tindakannya yang durhaka, dan tidak boleh bagi seorang suami untuk memukul serta memboikot istrinya, melainkan telah terpenuhi sejumlah syarat yang ditentukan. Dan ini disebutkan, jemaah, kalau ada istri kita sudah mulai tanda-tanda nusus, maka enggak boleh pula seorang suami bermain tangan dia, tiba-tiba memukul istrinya, tiba-tiba mencaci maki istrinya, menghinakan istrinya, enggak boleh. Karena Allah Jalla Jalaluhu memberikan tahapan-tahapan. Ketika seorang istri sudah mulai ada tanda-tanda nusus kepada suaminya, tanda-tanda durhaka kepada suaminya, maka Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan dia untuk dinasihatin dulu. Kalau enggak bisa dinasihati, maka silakan, boleh dia diboikot. Diboikot apa? Disaranjang, enggak diajak ngobrol, enggak dibarengin dengan tidur, enggak bareng tidur di satu ranjang, dia bisa tidur misalnya di tempat yang lain. Kemudian kalau enggak bisa, baru dipukul. Dan dipukul itu pun kata Allah Jalla Jalaluhu adalah pukulan lita'dib, li ghairi mubarrihin, pukulan untuk mengajarkan dia, dan pukulan bukan untuk menyakiti dia. Tapi salah kita lihat, jemaah, atau sering kita lihat dari kaum muslimin yang dia sudah paham agama dan yang lainnya, ternyata dia tidak faham tentang masalah memukul, padahal memukul itu adalah ta'dib li ghairi mubarrihin, tanpa menyakitkan dia, tanpa mematahkan tulangnya atau memamarkan wajahnya dan yang lainnya. Ternyata masih banyak di antara kita yang tidak faham dengan hal tersebut, dan dengan ringan tangannya kita memukul istri kita, kemudian membuat mukanya hancur, membuat mukanya lebam dan yang lainnya. Padahal Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, jikalau kalian memang harus memukul, wala tadribil wajha falyajtani bil wajha, jangan dia pukul wajahnya, jangan dia tampar mukanya. Dan ini dilarang dalam agama Islam, jemaah. Maka ini di antara indahnya syariat Islam, jemaah, semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak terjadi permasalahan dan tidak terjadi kezaliman yang lebih dari yang tidak diinginkan misalnya, atau akan membuat keluarga akan menjadi rusak dan yang lainnya. Maka wahai sekalian kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berhati-hatilah dari perbuatan maksiat dan perbuatan durhaka kepada suami, karena perbuatan semacam itu adalah dosa besar, dan dosa itu akan semakin besar jika suami Anda adalah seorang laki-laki yang saleh, yang dia bertakwa kepada Allah, yang dia tidak lalai dalam memberikan haknya, dan ia juga tidak berbuat zalim kepada Anda. Maka apabila suami Anda lalai dan menunaikan haknya yang harus diberikan kepada Anda, maka ambillah hak Anda darinya secara ma'ruf, tanpa berbuat durhaka. Dan ini yang kita sebutkan, seperti yang dilakukan oleh Hindun. Sang suami ini memberikan uang belanja kurang, maka dia tidak menunaikan haknya kepada kita, sang istri, maka boleh dia ngambil haknya dari suaminya, tapi dengan ma'ruf. Diambil yang sebatas duitnya yang dia butuhkan saja. Kalau memang ya dia butuhkan 100, ya cukup 100. Jangan diambil 500, jangan diambil 1 juta dan yang lainnya, karena itu akan terjadi kezaliman dan yang lainnya, jemaah. Ini dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
kemudian bermaksiat dan sombong kepadanya, ketahuilah sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah menentukan bahwa seorang suami yang zalim, yang menzalimi istrinya, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri, jemaah. Dan membiarkan dirinya mendapatkan kemurkaan serta hukuman dari Allah Rabbul Alamin. Maka seorang istri jangan takut. Ketika seorang suami itu zalim kepada seorang istri, Allah akan balas kezalimannya. Allah akan berikan dia hukuman, jemaah. Karena sejatinya ketika dia menzalimi seseorang, dia telah menzalimi dirinya. Begitu juga dengan kita, jemaah. Selain dari permasalahan rumah tangga, kita menzalimi saudara kita, kita menzalimi tetangga kita, sejatinya kita menzalimi diri kita sendiri, jemaah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang menyakiti saudaranya, orang-orang yang menzalimi saudaranya, dan Allah sangat menghargai dan menyayangi orang-orang yang senantiasa membantu orang-orang yang terdekat dengannya, membantu orang-orang atau tetangganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Rabbul Alamin akan senantiasa membantu seseorang yang dia membantu saudaranya. Maka seorang istri yang telah memberikan hak kepada suaminya, maka ia tetap atau teranggap telah melakukan ketentuan Allah. Dan seorang istri yang salihah adalah yang menjaga ketentuan-ketentuan Allah Rabbul Alamin. Maka sungguhnya telah datang banyak kabar yang menunjukkan tentang besarnya kesalahan seorang istri dan perkara-perkara yang sangat buruk. Di antaranya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, jemaah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tuaddi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min huril ain. Maka tidaklah seorang istri menyakiti suaminya ketika dia hidup di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari, dan mereka mengatakan, la tu'dhihi qatalakillahu fa innama huwa indaki dakhilun yusiku ayyufariqaki ilaina. Apa kata bidadari tersebut? Bidadari itu mengatakan, janganlah engkau menyakiti dia, karena Allah akan melaknatmu. Sesungguhnya ia di sisimu hanyalah sebagai seorang tamu yang hampir-hampir meninggalkanmu untuk datang kepada kami. Apa maksudnya di sini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu? Ternyata menyakiti suami kita itu sama seperti menyakiti makhluk yang terindah pula dari kalangan bidadari, jemaah. Karena memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang tidak taat kepada suami itu sejatinya kita membiarkan bidadari itu merebut dia dari kita. Tetapi wanita-wanita yang dia solihah, yang dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, yang dia taat kepada suaminya dan bahkan berusaha untuk memberikan hak suaminya. Apa kata hurun in tersebut? Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidadari itu cemburu kepada wanita-wanita yang senantiasa taat kepada Allah dan dia senantiasa taat kepada suaminya, jemaah. Kemudian demikian pula sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Ada dua golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salatnya itu enggak sampai ke kepalanya. Salatnya ini enggak ada gunanya, jemaah. Salatnya ini enggak ada artinya. Pahala dia tidak dapatkan, faedah dari solat yang bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, tidak ada artinya solat tersebut. Siapa mereka? Abdun abaqa min mawalihi hatta yarji'a. Yang pertama adalah budak yang melarikan dirinya dari tuannya hingga ia kembali. Ini kalau ada orang budak kabur, kemudian dia sampai kapan dia balik, baru dia diberikan kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa mura'atun asat zawjaha hatta tarji'a, dan istri yang berbuat maksiat kepada suaminya hingga ia berbuat taubat. Apa kata Nabi SAW? Dia ngerjain solat, dia mengerjakan kebaikan, gak ada artinya kebaikan dan solatnya tersebut kalau dia masih durhaka kepada suaminya, kalau dia
mengajarkan kepada suaminya durhaka kepada orang tuanya pula, nggak ada artinya salat kita jemaah. Nggak ada artinya kita duduk di majelis ta'lim, nggak ada artinya kita membaca Al-Quran, tidak ada artinya kita mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita seorang istri masih berbuat durhaka kepada suami kita. Dan ini kita sebutkan berkali-kali jemaah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang perempuan ketika ketemu di jalan, apa kata sahabat tersebut, atau apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabiat tersebut, azaujin anti, apakah engkau sudah menikah? Maka perempuan tersebut mengatakan, sudah wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, aina anti minhu, bagaimana posisi anti dengan suamimu, lihatlah keadaan engkau, kedudukan engkau dengan suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki, karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Kalau engkau tidak taat kepada suami, maka engkau tidak akan mendapatkan surga Allahu Jalla Jalaluh. Engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Maka bagaimana dengan salatmu? Itu tidak akan berguna. Bagaimana dengan puasa? Maka itu juga tidak akan berguna. Bagaimana dengan engkau duduk di majlis ta'lim, engkau membaca Al-Quran, tapi ternyata engkau berbuat durhaka kepada suamimu. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh, kaum muslimat terkhususnya kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, maka hendaknya kita ajarkan ketaatan kepada istri kita, dan istri senantiasa berusaha untuk terus taat kepada suaminya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh, ya antara akhtau zaujat, kesalahan yang terkadang keluar dalam rumah tangga kita yang berasal dari seorang istri, menolak jika sang suami mengajak melakukan hubungan jemaah. Maka ada sejumlah istri yang menolak jika suaminya mengajak dia untuk melakukan hal tersebut. Mungkin karena sebuah alasan untuk berbuat jahat, atau karena dia ingin bertengkar dan memarahinya, atau karena kebodohan dan minimnya perhatian sang istri. Adapun di antara tipe sang istri, jika ia melihat sang suaminya ingin melakukan hubungan badan dengannya, maka ia pun merasa tidak senang untuk melakukan perbuatan tersebut. Nampak rintikan sakit, menampakkan kelelahan, pura-pura sibuk, akhirnya sang suami pun memalingkan pandangan darinya. Hati-hati dengan hal tersebut jemaah. Ini di antara sesuatu yang memang kita harus cegah dan harus jaga. Maka disebutkan oleh para ulama, kayak seorang istri itu kalau dia ingin mencari atau ingin membuat tenang suaminya dan membuat bahagia suaminya, maka hendaknya dia jaga di perutnya dan di bawah perutnya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Karena kalau dia kenyang, kemudian dia melampiaskan sudah nafsunya dengan sesuatu yang halal, selesai masalah. Tapi kalau dia tidak diberikan hal tersebut, dia akan mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Berarti kita sudah membuat rumah tangga kita ini hancur. Kita sudah membuat suami-suami kita ini yang harus membawa kita ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluh, malah sebaliknya membawa kita masuk ke dalam nerakanya. Maka sungguh jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang istri tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah mengharamkan hak sang suami yang paling besar. Ia juga telah menyodorkan dirinya untuk mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, karena di antara tujuan pernikahan yang paling tinggi adalah menjaga kehormatan laki-laki tersebut dan menjaga istrinya dari kebinasaan serta kebinasaan ulah dari istrinya sendiri. Oleh karena itu jemaah, jika seorang suami mengajak istrinya untuk menunaikan hajatnya, lalu sang istri menolak, maka penolakan tersebut akan menghalangi salah satu tujuan tertinggi dari pernikahan, serta akan mendorong sang suami untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Maka jangan heran ketika sang istri sering menolak suaminya. Ternyata apa? Kita dapati suami kita itu selingkuh. Kita dapati suami kita itu berzina di luar sana. Karena kita seorang istri tidak mau menjaga orang yang kita cintai, kita biarkan mereka kemana-mana dan tidak kita tunaikan hak kita jemaah.
Maka oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi sang istri untuk datang kepada suaminya jika sang suami mengajaknya untuk melakukan hal tersebut. Kapanpun itu, baik malam ataupun siang, karena ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam urusan ini merupakan salah satu kewajiban yang paling besar, dan kemaksiatan istri kepada suami dalam urusan ini merupakan salah satu kemaksiatan yang paling besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jikalau ada nih perempuan diajak oleh suaminya, karena suaminya ingin menunaikan hajatnya, ternyata abad dia enggan untuk melakukan hal tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Tidak akan memberikan kita keberkahan. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita kalau kita mati, jelas kita mati dalam keadaan mengkufuri perintah Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Kalau kita mati berarti kita adalah su'ul khatimah, karena ada yang kita tinggalkan dari kewajiban, kemudian kita meninggal dunia, dan kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia, jemaah. Maka semua kebaikan, kalau memang itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, segeralah untuk melakukan hal tersebut. Apalagi itu adalah untuk memberikan apa yang kita harus tunaikan kepada suami kita, jemaah. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, zahir dari hadis ini merupakan pengkhususan laknat jika penolakan istri tersebut terjadi pada waktu malam hari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta tusbiha, dan seakan-akan rahasia di dalam hadis ini menguatkan hal tersebut, padahal tidak berarti bahwasanya sang istri diperbolehkan untuk menolak ajakan suaminya ketika siang hari. Jelas kapanpun diajak oleh suami, maka kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri adalah taat kepada suaminya. Namun disebutkan malam di sini secara khusus karena kebanyakan manusia berasumsi bahwasanya melakukan hubungan itu biasanya laki-laki itu minta di malam hari. Maka demikian pula telah ada riwayat dari Abu Hurairah juga, jemaah, yang lainnya ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasiha." Tidaklah seorang suami yang memanggil istrinya untuk datang ke ranjangnya, fa'aba alaihi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yadha anha. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melainkan yang ada di atas langit itu murka kepadanya hingga suaminya itu ridho kepada istrinya. Maka ini tidak dibolehkan. Maka lagi kondisi apapun itu maka silakan. Bahkan disebutkan oleh Ustadz kita, seandainya kalau dia lagi posisi masak misalnya, tinggalkan hal tersebut dan berikan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada suami kita. Kemudian jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi keluasan bagi seorang istri untuk menyelisihi dan menolak ajakan suaminya ketika kehendak sang istri seperti itu atau keadaan istri seperti itu, lalu bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keluasan bagi seorang istri untuk menyelisihi suaminya pada keadaan-keadaan yang lainnya? Apa kata beliau di sini? Hanya sekadar ajakan itu saja, nggak boleh diselisihi, maka bagaimana dengan yang lainnya? Ketika dia disuruh misalnya dipanggil, misalnya ada suaminya nggak bisa tidur kecuali harus digaruk-garuk punggungnya, dia tolak, nggak boleh. Mungkin juga diminta untuk dibuatkan kopi misalnya, maka nggak boleh, buatkan dia kopi, buatkan dia apa yang diperlukan oleh sang suami. Nih ada sang istri lagi nyuci misalnya di kamar mandi, dipanggil sama suaminya,
Umi misalnya atau Uma buatkan abah kopi nih, silakan tinggalkan yang ada di kamar mandi tersebut, kemudian buatkan kopi untuk sang suami. Ini dia jemaah yang luar biasa sekali. Dan di sini di antara pengingat atau peringatan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya kepada kita, seorang istri harus mutlak taat kepada suami selama itu bukan perbuatan maksiat. Harus taat walaupun itu perbuatan mubah. Ini lagi apa misalnya, lagi di toko misalnya udah adzan, suaminya mau pergi sholat, disuruh kita gantikan jaga toko, jaga toko. Jangan sampai mengatakan ini sholat terus, pergi ke masjid jaga toko nggak mau dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan. Kita katakan ketaatan kepada suami itu adalah mutlak selama ketaatan itu bukan dalam perbuatan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, atau perintah itu bukan dalam melakukan perbuatan maksiat, karena Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya menyebutkan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat. Namun akan lebih baik bagi seorang suami untuk bisa mempertimbangkan kondisi sang istri. Nah, sang suami juga harus maklum, kalau dia bisa buat kopi sendiri, nggak usah gara-gara dia dapat nih kajian permasalahan ini sedikit-dikit nyuruh istri. Sedikit-dikit ada pulpennya dari mejanya jatuh, istrinya lagi di dapur minta tolong untuk diambilkan misalnya, maka silakan, kalau engkau mampu engkau kerjakan sendiri, engkau ambil sendiri, engkau buat sendiri misalnya. Kecuali kalau memang kita sangat ingin dibuatkan memang sama istri misalnya, atau yang lainnya, contohnya kita bisa buat masak atau masak mie rebus misalnya dan yang lainnya, maka sesekali boleh untuk minta ke istri. Sesekali kalau kita lihat kondisi istri kita lagi mengerjakan tugas rumahnya, dia nggak lagi santai-santai, dia lagi memandikan anak kita, dia lagi memasakkan kita dan yang lainnya, maka usahakan memang yang sedikit ringan, yang mungkin remeh, yang mungkin atau yang lainnya. Kita lihat kondisi sang istri, bukan dengan kita mendapatkan hal tersebut akhirnya kita semena-mena dan mengatakan kan ini adalah sesuatu yang boleh, ini adalah sesuatu yang mubah, yang engkau harus senantiasa taat. Lah, ingat, istri kita itu bukanlah pembantu kita dan jemaah, bukanlah pesuruh-pesuruh kita, tapi dia adalah partner kita yang bantuin kita dalam rumah tangga, jemaah. Maka dia mengerjakan perintah tersebut karena dia ingin taat kepada Allah, jemaah. Bukan kita siksa, kita suruh macam-macam, bahkan kita sampai siksa dia dan yang lainnya. Maka ini diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan karena terkadang sang istri ini tengah mengalami sakit misalnya, maka kita harus tahu kondisinya, mengalami kepayahan di luar kebiasaan atau kemudian dan hal-hal yang lainnya yang bisa saja menimpa sang istri. Oleh karena itu, interaksi semacam ini merupakan wujud baiknya hubungan suami istri dan termasuk kepribadian yang indah. Saling memahami antara pasangan, baik dia suami ataupun dia istri, harus saling memahami, sehingga rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang senantiasa diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kembalilah permasalahan ini tentang masalah saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Maka sang suami memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya, tunaikan hal tersebut. Sang istri memiliki kewajiban yang ditunaikan kepada suaminya, tunaikan hal tersebut. Dan saling pengertian. Maka seyogianya seorang suami ini harus lihat kondisi istrinya ketika dia meminta. Ketika dia lihat istrinya lagi sakit-sakitan, gak ada tenaga, maka jangan dia meminta langsung cuma. Maka silakan dia untuk menahan dirinya dengan melakukan aktivitas yang lainnya, atau dia berpuasa dan yang lainnya. Maka tunggu sampai istrinya sehat misalnya, istrinya sudah baikan, istrinya tidak terlalu sibuk, baru dia meminta sesuatu yang memang dia inginkan dari istrinya, baik minta tolong ini dan itu. Maka itulah diantara hal-hal yang akan membuat dan mewujudkan baiknya hubungan antara suami dan istri, dan akan membuat rumah tangga itu menjadi
rumah tangga yang saling percaya dan saling menjaga, dan rumah tangga yang diridhoi oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala dalam bisawab jemaah ini yang dapat kita sampaikan. Maka di sini kesimpulannya, wahai kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, maka tidak boleh kita melakukan nusyuz kepada suami kita, tidak boleh kita durhaka kepada mereka, dan ini dipelajari. Kemudian kita sebagai seorang suami senantiasa ingatkan istri kita. Maka ini diantara juga anjuran kepada sang suami, ketika kita belum paham dengan hal tersebut, duduk di majlis taklim, belajar tentang apa hak yang harus kita tunaikan kepada istri, dan istri juga bisa belajar tentang hak-hak yang dia bisa tunaikan kepada suaminya, sehingga dia tidak durhaka dan dia tidak nusyuz. Kemudian kita pula sang suami kalau melihat ada kondisi nusyuz sama istri kita, jangan langsung kita main pukul, jangan langsung kita mencaci maki, menghina, kemudian bahkan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, enggak boleh. Sampai betul-betul kita tabayun misalnya, kemudian ada tahapannya dinasehati, kemudian nanti bisa ranjang, kemudian dia nanti dipukul, bahkan dipukul itu pukulan yang ghairu mubarihin. Kemudian yang berikutnya jemaah untuk kaum muslimat, untuk sang istri, maka senantiasalah taat engkau kepada suami, jangan pernah menolak apapun yang diinginkan selama itu adalah perbuatan yang boleh atau bahkan yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena menolak apa yang diinginkan oleh sang suami, khususnya permasalahan ini dan yang permasalahan-permasalahan yang lainnya, bahkan engkau akan mendapatkan laknat dari Allah. Engkau tidak akan diberikan keridhaan oleh Allah Jalla Jalaluhu dari malam harinya sampai pagi harinya. Bahkan kalau engkau nolak di pagi hari, engkau pun akan mendapatkan dosa dengan hal tersebut. Karena enggak boleh menolak ajakan sang suami kalau itu memang bukan dalam perbuatan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita katakan berbuat bakti kepada suami itu adalah mutlak selama dia tidak memerintahkan ke dalam perbuatan yang haram. Kemudian kita juga sang suami senantiasa mengajarkan kebaikan kepada istri kita, sehingga mereka pun akan senantiasa untuk berbenah diri dan senantiasa untuk belajar untuk menjadi istri-istri yang terbaik. Allah Ta'ala dalam sawab jemaah ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, kemudian membuat kita mudah masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sisa waktunya kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada memang pertanyaan. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan jemaah? Kalau enggak ada kita cukupkan. Naam jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semoga apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bisa kita ambil faedah dari pembelajaran tersebut, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ingat, kita katakan rumah tangga kita ini pasti ada masalah. Maka seorang yang bijak, seorang suami idaman dan istri idaman pula, maka dia akan menyelesaikan semua masalahnya dan meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengharapkan ridhonya jemaah. Terus kita berdoa kepada Allah supaya rumah tangga kita ini menjadi bagus, rumah tangga kita ini menjadi baik dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita jemaah, kemudian memudahkan kita untuk senantiasa taat kepadanya. Maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.